Ya, 88,4 Surabaya Sumatera Selatan. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bersama di obrolan komunitas kali ini bersama narasumber kita ada Fauzi Maulana atau lebih dikenal dengan Kak Oji. Dan lagu-lagunya sudah sering kita putarkan di perlombaan di Palembang. Kali ini temanya pembinaan talenta muda dalam ajang pemilihan bakat. Langsung kita bersua dengan narasumber kita Kak Oji ya di kesempatan eh, pagi hari ini untuk dulur galau-galau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Dola. Saya panggil Cik Dola apa siapa nih? Cek Dola Kak. Cik Dola. Kita ngomongin campur-campur Kak ya. Yo. Karena Kak Oji ini sudah go nasional. Bisa bahasa Palembang, bisa bahasa Indonesia. Iya, Yo. bahasa Inggris juga Bahasa apalagi. Inggris boleh. Oh iya. Jepang dikit-dikit. Ai, caca, malah kebanyak bahasa juga. Iya. Ini Kak, Kak Oji ini kan kita ngundang sini kebetulan Kak Oji beberapa kali melo komunitas lah ya, komunitas yang ada hubungan dengan penyanyi, Ya. pencipta lagu lah ya. Nah, yang pastinya pernah juga dalam juri serta apa ya bisa dikatakan ajang pemilihan bakat lah ya. Iya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol. Untuk awalnya Kak Oji ini mana Pak pengalaman ini Kak nyanyi dari tahun berapa Kakak nyanyi Kak? Aku nih bahasa Palembang, Mbak ya? Boleh? Aku nih kalau terjun nyanyi dari Ah. kalau hobi nyanyi memang dari kecil nyanyi ya. Mhm. Cuman waktu SMP, SMA aku memang tidak berprofesi langsung nyanyi tapi dari nari dulu. Ah, Melok penari. sanggar, Iya. penari. Makanya kalau nyanyi agak sedikit Iya, agak lentik. lentik dikit. Luwes lah ya. Luas ya. Bahkan ngomong kaku gitu. Iya. Jadi Lanjut. setelah tamat SMA ke Jakarta, waktu hijrah ke Jakarta, melok-melok bintang radio di Jakarta untuk DKI, melok-melok lomba pop singer DKI, Sejabotabek. Nah dari itu pengalaman di Jakarta, lomba-lomba, terus nyanyi di klub, pernah nyanyi di klub Jakarta, terus balik ke Lahat lagi, kalau aku dari Lahat kebetulan ya, Ya. 87 balik ke Lahat, mulai ikut band di Lahat. Oke. Nah, ya. Band apa namanya Kak? Namanya band Irada dulu. Irada. Irama Daerah itu satu band di Kota Lahat yang sampai sekarang masih ada Dari personil. tahun 87. 87 saya mulai ikut Jadi Irada. personilnya masih sehat kan loh, alhamdulillah. Sekarang Lado yang sudah memang Tapi ada beberapa yang masih ada beberapa yang masih iya. ada tiga lah yang masih pemain drum, pemain melodi dan pemain bass. Jadi kalau ketemu selalu reuni Kak? Reuni kita ngumpul. Ada kita buat grup WA Irada, keluarga Irada. Dan juga ada junior-junior juga. Ada junior Iya, sekarang oke. ya. Nah, dari Irada ini Kakak lanjut ke Palembang begawe lah ya. Setelah di Lahat 92 pindah ke Palembang. Heeh. Di Palembang bulan jadi pegawai ya, jadi pegawai PLN. Heeh. Melok Lister, band Lister dulu ada band Awal masuk ke perusahaan tersebut karena melo band atau memang sudah diterima pegawai? memang dulu atlet tenis. Oh, beda. Beda lagi. Beda. Atlet tenis ya. Ya, diterima pegawai karena atlet tenis. Terus masuk pegawai Masuk pegawai ada PLN. band di sana. Ada band di Palembang. Dulu ada Tulus Panggabean, Praminto dulu kan, Praminto Condro dari pemain TVRI. Terus banyak ya pemain senior. Nah, ikut Lister. Ikut Lister. Lister itu apa singkatan? Singkatan. Listrik. Oh, ada tulisan listriknya. Listrik ya. Lister, band Lister itu. Iya, iya. Itu Mainnya bebas ya, umum. mainnya tuh salah satunya Kak Tulus Panggabean itu memang pegawai PLN, dia pendiri Lister. Ya. Tidak, maksudnya irama musiknya apa? Oh, itu all round. Semuanya. Semua. Musik. Terus dari Lister di Palembang kebetulan kan ada tawaran nyanyi di hotel ya, Sanjaya. Terus diajak akhirnya menjadi anggota Silendra Band. Situ saya nyanyi di Sauna Dipa. Dari Sanjaya 92 sampai 95. 96 sampai 2014 di Sauna Dipa. Iya. Jadi ada cerita bahwa Kak Oji ini tidak anu ke gaji, malah dari sampingan banyak.
Benar ya? Alhamdulillah Ya, ya. jadi terkumpul lah duit Yo gaji yo tadi yo ya. gaji bertahun-tahun ya. Saking banyak job tadi ya. Iya iya. Tapi tidak nganggu gawean kak? Tidak. Karena malam aja. Karena malam. Jadi pagi begawe malam begawe. Jangan ada kati berhenti tiap hari. Tapi begawe yang paling lemak itu begawe yang sesuai dengan hobi kak. Yo, hobi Jadi dibayar uang pula. nah Itu itu tadi. jadi dari tahun sekitar 70-an, 80-an, 90 ke Palembang ya. Dan sampai sekarang pensiunnya di PLN. Ya. Kak Oji ini lah berapa kali Kak berkarya dalam bentuknya kaset atau CD? Selama di Palembang ada sponsor dari Jakarta ya untuk merekam lagu-lagu lahat yang sempat tenggelam, sempat jarang terdengar. Jadi kita cover, kita buat CD untuk album pertama Di Root, Mantai Petang, Asekadide, Malam Salsida Siang, Libagian, Anak Umang, banyak ada 10 lagu ya. Iya. Itu album pertama. Yang sering diputar di perempat lah ya. Ya, sudah saya dengar-dengar di perempat, Iya. sudah sering dengar ya. Album keduanya kok bahasa Indonesia ya? Iya, Bahasa Palembang ya, tidak apa-apa ya santai kadang-kadang. ya. Untuk album keduanya Ase-ase, Dek Sangke, Kebile-bile, Ribang Kemambang, terus ada 10 lagu juga lah. Jadi yang pertama, album pertama itu kalau aku rasa itu lagu-lagu yang klasik sentimental. Iya, di aransemennya pun serius. Ya, dibuat sedemikian rupa. Semi-semi orkestra. Ya, ada semi kayak Di Root itu kan. Di Iya. Root itu kan lagunya kalau aransemen yang selama ini didengarkan terlalu ringan. Ya. Akhirnya kita buat aransemen yang betul-betul memang bisa dinikmati dari segala segala telinga. Jadi untuk dulu galo-galo ya. Dan yang pengen bertaken silakan di 0711351656. Kita datang ke Oji Maulana, lagunya yang warawiri di perempat ini. Ada yang tadi kita dengarkan Asa-asa menjadi backsoundnya Berito gitu. Ada juga tadi Mantai Petang ya. Nanti kita putar juga beberapa lagu lainnya untuk lebih mengingat kembali memori-memori lama. Ya. Ngapa lah Kak dipilih-pilih lagu-lagu lahat? Memang Kak berasal dari lahatnya Pak aslinya? Aslinya lahat, lahir di lahat, besar di lahat, merantau balik ke lahat lagi. Nah sekarang pensiunnya di Palembang. Makanya kita mau cek Dola yang ganteng ini. Itu kan waktu tahun berapa Kak Kakak merekam yang album lahat tadi? Yang pertama zaman Bupati Kafar Rahim almarhum ya. Tahun berapa itu? Tahun 88 Bentuk CD, kaset. Berbentuk kaset, masih kaset dulu di Studio Palapa. Itu sponsornya Kafar Rahim. Dan ada musisinya adalah Amir Hamzah almarhum, itu penyanyi legendaris juga. Oh, yang Cindo Galo itu lagu. Iya. Amir Hamzah Hasibuan. Iya. Ada Kak Ismet di situ, ada penyanyi lahat senior semua itu. Ada Datik Difai, Anwar Mirza. Ada siapa lagi ya? Ada satu kaset tuh. Satu kaset. Dan itu direkam di Palapa Studio Palembang. Jadi Palapa Studio Palembang ya. Dan itu tahun 80-an ya. 89. Terus setelah itu ada lagu pop yang selain lagu daerah? Belum, kalau lagu pop belum. Dan kembali lagi berkarya di tahun 2000 setelah saya pindah ke Palembang. Nah, ada kita cover lagu ya. Cover lagu. Kita akan telepon. Biar lebih penasaran. Okay. Halo, Assalamualaikum. Nah, terputus. Silakan ya, ulang lagi Dor yang pengen bertaken dengan Kak Oji Maulana ya. Yang lagunya tadi Ase-ase, Mantai Petang, ada juga Malam Sase di Deka Siang, Bertepuk Sebelah Tangan, Di Root. Pokoknya kalau lagu yang ada Kak Oji-nya pasti itu lagu beliau Swaronio. Nah ini lanjut Kak lagunya. Jadi tahun 89 kan kita ngerekam pakai kaset. Setelah pindah ke Palembang, zaman kaset hilang kalau kaset ya. Pakai CD. Pakai CD, kita cover lagi lagu itu dengan aransemen baru. Dengan bahan dari kaset tadi, kita aransemen dengan sedemikian rupa yang lebih serius. Nah,
di root kita Mm-mm. gituin lagi, Mm-mm. mantai petang, malam sidika siang, Mm-mm. bertepuk sebelah tangan, astekadide, le bagian, anak Mm-mm. umang, Iya. ada 10 ya. Mm-mm. Terus apa lagi lupa aku. Saking Saking banyak. banyaknya. 10 lagu lah ya. 10 lagu ya. Itu memang disiap ke 10 lagu atau apa ya kata ke pilihan be atau berapa lagu ya? Nah, sesuai dengan jumlah lagu yang ada di kaset pertama itu. Bukan ada kelebihan dihilangi bukan ya? Oh beda, Tidak ya, memang beda. 10 lagu. Dan memang kita ini kan kebanyakan belum banyak kenal ya Mm-mm. pencipta lagunya ya. Iya. Dan itu kan dituliskan memang ada baru tahu lagu tersebut ciptakan si Anu gitu. Ya. Dan kalau awalnya ngapa Kak kalau pengen ngerekam lagu-lagu ini selain lagu nostalgia tadi? Eh, Melestarikan lagu-lagu lahat Uh-uh. dan sedikit bukannya menggurui ya, Hmm. nginjuk contoh mak mano nyanyi lagu lahat dengan bahasa lahat, dengan aksen lahat, dengan logat lahat yang benar. Apa banyak yang salah? Dalam ini kan banyak yang pengucapan itu salah, tidak Bukan sesuai. orang lahat kali. Bukan orang lahat, karena ada juga yang penyanyi bukan orang lahat, cuman kalau diajari bisa. Cak Victor Huta Barat ya. Ah. Nyanyi lagu daerah mana be baca kalau. Baca dia. Kan kita pelajari dulu dialeknya yang benar. Kalau kita nyanyi lagu Batak harus dialek Batak benar. Dia ketahui kong Batak tidak salah. Benar. Iya. Kalau yang lagi lagu paling seru lagu daerah mana Kak? Atau memang iramanya mana kalau Kak? Kan serba bisa Kak nyanyi. Sebenarnya lagu yang paling saro tuh iramanya atau mana? Tidak juga perasaan kok ada kati asal pelajari. Dangdut pacak ya? Dangdut laju, kalau dangdut. Sesuai bayarannya. Nyanyi mahal. Iya. Dan balik ke CD dan karya tadi Kak ya. Apa menguntungkan Kak waktu pada masa itu Kak kalau menjual CD itu? Sebenarnya kita karena bukan nyari profit atau untung ya, tidak nyari untung. Kita hanya ingin melestarikan. Kita kan untung. Ternyata Kakak pengen melestarikan. Jangan sampai hilang lagu-lagu yang bagus kok tidak dilestarikan, tidak dibuat musik yang bagus ya. Kalau nyari untung ya sebenarnya tidak untung, tapi alhamdulillah balik modal. Iya. Dan sudah terbagikan lah ke masyarakat yang khususnya apa ya? Komunitas ngelahat. Yang perantau di Bandung, Surabaya, Jakarta, ada Kalimantan, mana mereka serasa menemu mutiara kan? Iya. Kalau kangen mereka langsung setel lagu itu. Iya. Itu. Oke. Ada keinginan untuk lagu daerah lain nggak? Kalau ada tawaran jadi. Iya. Tahu deh. Iya. Atau menjadi director ya. Boleh. Satu album kayak. Satu album. Karena setiap daerah sekarang ini kan khususnya dinas yang terkait yang ada hubungan dengan kebudayaan. Iya. Itu pasti ada mereka buat lagu Kak. Pasti banyak. Di Palembang pernah ada CD mereka buat lagu-lagu Palembang. Siapa tahu nanti Kak Oji diajak untuk berkolaborasi dah. Siap kalau ada yang memerlukan. Dan dulu galo-galo silakan ya pengen bertanya bersama kami di sini program obrolan komunitas ya. Komunitasnya agak menarik kali ini ya karena ada Kak Oji gitu aja ya. Komunitas penyanyi yang memang Kakak murni penyanyi Kak. Musik dulu cuman bisa main gitar bae, jangan bisa, sampai ya? buta. Iya, pernah belajar piano di Suara Indah tapi tidak tamat. Belari. Ternyata bukan di situ kalian. Iya. Wajar dipaksa. Iya. Tapi kalau vokal memang kalau vokal rancak ke. Nah, itu bisa untuk melatih Kak. Sudah boleh bisa. Kalau Kakak udah pernah berapa kali ngelatih Kak? Kalau ngelatih aku banyakan private jadi ya? perseorangan. Anak pejabat ya. Itulah gitu kan. Acaknya sekolah. Banyak loh Kak. Iya. Aduh, jadi aku tuh pernah cerita di sebelum kami ngobrol tadi bahwa memang ada beberapa yang mensupport kegiatan Kak Oji. Iya. Iya, yang pastinya ini luar biasa sekali Kak. Mereka mau mengangkat tadi lagu-lagu daerah tanpa bisa dikatakan untung rugi tadi Kak. Iya. Nah, itu yang susah sekarang Kak nyari. Itu yang susah nyari uang yang galak berkorban tanpa memikirkan keuntungan. Oke. Itu susah. Ya. Banyak dong ya. Ini duitnya tolong balik ke berapa persen. Itu yang ya penting ini duitnya buatlah karya, yang penting ya masyarakat terhibur. Ya, Nggak usah
sebut namanya, tapi kan mungkin ladang amalnya kita doa ke Iya baik kita ya. doa kebaik. Iya. Ya. Ya, Kak, kita kalau ngomong masalah anak-anak muda ini hari Kak, kalau menurut Kakak nih Kak, Mm-mm. selama ini Kakak ini selain jadi juri, terus mungkin ketemu dengan budak-budak sekolah, Iya, mereka ini kenal nggak lagu-lagu daerah Kak? Kalau di banyak mereka nih yang Sikok banyak duo lagu lah paling paling kena ya. paling sikok dua lagu yang lagi pula yang tidak susah-susah ya Iya. lagu-lagu yang jarang terdengar mereka tidak tahu lagu-lagu lama. Oh. Makanya ada cover lagu tadi biar biar lagu-lagu lama yang bagus itu pacak muncul lagi, pacak dikenal oleh budak-budak muda sekarang. Benar. Iya. Iya, iya. Kalau untuk Kakak sendiri yang sudah pernah menjadi jurinya apa biasa pernah di Peloi Kak? Juri Lomba nyanyi. Festival Seni Siswa Nasional untuk SD, SMP, SMA, SMK ya. Iya. Terus juri Suara Pesona Bintang Palembang. Termasuk kantor Kakak dulu pernah Itu lomba-lomba. ini waktu itu di kantor itu. Terus pernah jadi juri audisi untuk DA4. Pernah diajak untuk Ya. regional. Ya, untuk di Palembang untuk Palembang. Yang di hotel Di BKB. Oh, BKB. Oke. Ketika Kakak menjuri gitu kan untuk talenta Palembang banyak gak Kak? Kalau untuk maksudnya untuk ke nasional Kak? Untuk yang punya materi suara banyak. Ya, tapi permasalahan di teknis mereka yang tidak. Karena mereka nature alami. Kalau jadi materi suara mereka punya, tapi teknik itu bermacam-macam, pernafasan, teknik artikulasi, teknik cara bernyanyi yang benar, pemangkalan kata, banyak itu yang harus dipelajari. Dak pacak kita belajar dewe. Kalau bernyanyi, kalau suara bagus itu talenta. Ya, talenta suara bagus. Tapi kalau teknik bernyanyi harus belajar dengan orang yang mengerti, yang mengetahui. Iya. Pengucapan salah, arti juga salah kan? Salah. Cinta jadi tinta. Tinta. Nah, dia ngomong harusnya C ya. Iya. Tapi tinta. Nah, itu kan jadi tinta dia. Iya. Pakai antara T dengan C itu. Padahal digaya-gaya ke salah. Salah. Aneh jadinya. Iya. Di telinga itu aneh. Iya. Kalau pemilihan nada Kak, kalau di lomba ini kan kalau salah pemilihan nada, kalau ada salah karena pemilihan nada itu tergantung dari range suaranya kemana, setinggi apa. Kakak tahu kalau mereka salah pemilihan nada? Tahu pasti. Ini ada kerendahan budak ini. Iya. Ini ketinggian. Kita tahu langsung dewan juri itu kalau kita juri ada yang nyanyi dari awal dia masuk masuk intro kejinguan, tempo nih kurang tempo, telat di tempo. Ini dari pernapasannya. Udah tahu. Iya. Apa yang harus dilakukan anak-anak juga kalau untuk mereka lebih ke profesional lagi? Yang pertama harus banyak menguasai lagu, harus banyak latihan. Latihan vokal. Nah, vokal itu ya pernapasan, ya teknik-teknik artikulasi, pemenggalan, ngambil improvisasi. Sebab kalau satu modal pernapasan kita bagus, biasanya suaranya range-nya panjang. Pernapasan tuh. Ya. Kalau sejauh ini Kakak lihat kalau dari yang peserta yang pernah Kakak juriin, ada yang sudah bisa kata menjadi bibit untuk solo Kak? Ada, itu dulu saya waktu di SPBP ya, SPBP. Tahun berapa sih Kak? Tahun berapa yang pertama? Dari Prabu Mule Mario. Mario tuh. Iya. Itu saya jurinya tuh Mario. Sebelum dia masuk ke nasional ya? Ya, di SPBP dulu dia. Ya. Terus sudah itu ada siapa namanya juara masuk di Idol dia. Di Palembang dari Lahat. Ya. Juga. Dan memang pilihan dari Kakak tuh kayak jurinya dan beberapa juri-juri lainnya ya. Ya. Dan kalau yang sudah punya bakat tapi mereka belum memahami bakatnya itu, dalam arti kata belum pede Kak. Nah, ini Kak. Karena orang ini kan orang pede kan, harus pede dulu Kak. Harus pede dulu. Iya. Kalau Kak Oji ini kan lah kepedean. Nah, sambil nyanyi sambil goyang. Iya. Kalau sepi penonton ya dibuat meriah, itu juga itu namanya ada sense of entertain. Jadi dia punya kemampuan untuk menghibur. Iya. Ya kadang dia suaranya bagus Kak. Iya.
Karena ndak pede tadi jadi dari gerakan, dari mungkin tidak Ya, menghibur jadi padahal suaranya bagus ya. itu dari jam bisa dari jam terbang, dari Mm. latihan-latihan itu tumbuh tumbuh dengan kita punya jam terbang tinggi Mm-mm. dan mau belajar dan mau bertanya. Nah, Hmm. jangan baru suara bagus lah, sombong lah itu Sombong. lah paling bagus dewe. Nggak nginjek bumi. No, itu susah maju wong cak itu. Iya iya. Galak dia bertanya. Nah, Iya iya iya. Ya lah Kak, kita ngobrol lagi nih yang menarik dengan Kak Oji nih mengenai mana caranya kita menjadi penyanyi. Kak kita ulas lagi bagaimana caranya menuju ke arah profesional. Karena Kak Oji ini cerita-cerita tadi bahwa bukan cuma di Palembang be nyanyi, tapi sampai ke Pulau Jawa sana, sampai ke luar provinsi Sumsel. Yang pastinya kita apa tanya-tanya biar menjadi pengalaman bagi pendengar yang ingin meneruskan hobi nyanyinya. Kita datang ke lagu kali ini ada Malam Sehase Dide Kasiang dari karya cipta Taslim Ibrahim yang nyanyikan cover oleh Kak Oji Maulana. nak kemana ai dengar ade, nak kemana aku kan ide, jangan dide, janganlah dide, janganlah asa pergi bersama, jangan dide, janganlah dide, janganlah asa pergi bersama. Ngahap kanca mertanda, dami dipandang bukanlah gala, malam sehasa di dekat siang, dami dipandang bukanlah gala, malam sehasa di dekat siang. Nak kemana ai dengar ade, nak kemana kakang nak milu, jangan dide, janganlah dide, janganlah asa pergi bersama, jangan dide, janganlah dide, janganlah asa pergi bersama. Ngahap kanca mertanda,
Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama Oji Maulana ya atau Fauzi Maulana ya. Kami kenal dengan Kak Oji lah. Lebih nyantainya Kak. Lanjut kembali Kak. Oke. Iya. Kak, tadi kan ada nyanyi judulnya lagunya ya. Hmm. Malam Malam sehase di dekat siang. itu artinya apa? Kak? Dia tuh karena saking serunya acara malam itu, Ya, cak tidak ke siang lagi lah. acara di Suatu acara mereka budak-budak muda-mudi itu ya, ya. ada acara ngumpul-ngumpul. Nah, Oh. jadi karena saking senengnya Mm-mm. malam itu, cak tidak ke siang, malam terus hari itu. Mangko jangan senang sampai tuh. siang. Kalau siang berhenti acara. Iya, Nah itu ungkapan Mbak ya. ungkapan baik. Iya. Tapi jika Oji tadi bahwa ada pembeda nyanyi dalam apa ya pengucapan spellnya. Tadi kalau di Lahat itu kita belajar mengenai apa ya huruf kata-kata. Kata-kata Nah, kalau pengucapan ya. tadi ada apa tadi ngomong tegung. Ada terung. Ah, Terung itu kalau Lahat kan itu kalau punya terung antara G dengan H. Rin kalau iya. bahasanya. Kalau ada Morin kan tehung. Kalau di Morenim Tehung. tegung. Kalau Pakarlam sama terung, cuman lain penekanan. Iya. Kalau arah ke sini ke lagi terung deh. Terung ya. Kalau orang Palembang ngomong tegung. Terung ya? Iya. Terung. Terong ya. Terong kalau ininya. Iya. Tapi memang terong artinya. Iya, terong artinya. Oh, terus apa lagi Kak? Cak bagi. Ada misalkan sangkaran. Ya. Sangkaran itu kan kalau ada yang dulu yang ngerekam lagu ini sangkare, bukan sangkare. Sangkaran. Sangkara beda lagi artinya. Maksud mereka tuh sebenarnya itu. Sebenarnya lagu aslinya tuh sangkaran. Sangkaran tuh balik ke sangkar. Oh, iya. Burung-burung tuh terbang balik ke sangkar di sore hari. Iya. Tadi sangkakan. Itu kalau apa namanya asli wong Lahat ya spellnya ke gimana ya? Spellnya harus benar. Oke, ya. Oke, tadi sudah kita belajar intonasi, penapasan, artikulasi. Ya. Apalagi Kak yang harus kita pahami Kak? Kalau dalam tempo. Nah, tempo ya dia harus punya musikalitas tinggi. Bagusnya pemusik yang melok kita apa kita melok pemusiknya? Kita melok musik, penyanyi harus melok musik, mana musik mengiringi kan, bukan musik mengiringi. Yeah. Kita mengiringi musik yang dimainkan oleh pemusik. Karena nadanya sudah pas. Sudah pas dan penyanyi harus betul-betul mengerti kemampuan jangkauan nadanya sampai mana. Jangan sampai salah nada. Improvisasi itu mana? Improvisasi boleh. Tapi kalau misalkan sebuah festival, dia harus nyanyi utuh dulu lagu yang asli. Nah, dia ngimprove. Tujuan ngimprove itu memperindah lagu asli. Jangan jadi rusak lagu aslinya. Jadi membuat lagu asli itu diperindah. Itu namanya improve. Ngimprove namanya. Jangan salah pengertian. Ngimprove, ada penyanyi yang dari awal sudah ngimprove, lagu aslinya belum ada. Itu tidak boleh. Kalau festival. Kalau di festival itu harus sesuai dengan lagu asli lah ya. Lagu asli dulu. Dari lagu asli dulu. Setelah itu sudah interlude, biasanya kan interlude. Boleh dia improvisasi setelah interlude. Interlude itu yang rap pertama. Setelah rap pertama, interlude kan. Baru masuknya lagi boleh improvisasi. Nyanyikan dulu lagu aslinya di awal. Itu kalau festival. Kalau hanya sekedar entertain di panggung ya terserah dia, enggak apa-apa. Yang penting yang nak nganar dia sampai jungkir balik enggak apa-apa. Tapi kalau untuk festival harus serius. Ada adab, ada aturan. Iya. Ada aturan yang ditentukan oleh panitia. Lewat dari itu kan berarti kan dia melanggar aturan. Kurang poinnya kalau melanggar aturan. Iya. Ini untuk teman-teman ya. Ini karena RRI kan bentar lagi bintang radio nih. Iya. Siapa tahu Pacak menjadi pengalaman itu udah pengen melok untuk sekelas bintang radio atau festival-festival yang ada di Indonesia. Dan kesiapan itu yang pasti ya udah harus penting ya kesiapan. Penting kesiapan. Dan jaga kesehatan. Malam-malam begadang enggak boleh. Kalau memang itu nyari duit enggak apa-apa. Cuman harus karena kan harus banyak istirahat untuk menjaga kualitas suara. Besok nak lomba besok begadang makan es, enggak boleh makan pedas. Sebenarnya kuncinya kalau kita lagi nak lomba kurangnya pedas. Itu pengalaman enggak? Atau pengalaman? Iya.
mengurangi makan pedas, kurangi makan dingin, minum dingin, Hah? kurangi makan asam. Oh, Jadi kenapa itu ke asam Kak? karena itu pengaruh di tenggorokan. Bisa Ah, cari bisu lawan. bisu bisu radang dia. Sariawan. Sariawan, radang kalau bahasa ini Iya faringitis. iya iya iya. Bahasa dokternya faringitis. Iya. Dan untuk kalau mengasah vokalnya Pak, karena dari mungkin 3 hari 4 hari boleh nggak tuh latihan? Sebenarnya kalau kalau memang kita sudah rutin nyanyi, Nggak usah tidak lagi. perlu latihan di tenemannya enggak, Pak. Iya. Yang penting kita menguasai lagu, latihan lagunya, Pak. Takut ikut capean deh ya. Kalau Nyanyi. kita lah biasa nyanyi, kalau kita yang galak ngedor pas nak latihan, pas nak lomba dia latihan sampai deket latihan dekat lomba nak masih Iya. nyanyi, malah lah ini namanya Didatangi, overuse, didatangi guru-guru kemana wae. overtrain dia di akhirnya, Apa tadi maksudnya? overtrain, terlalu Kelebihan nemeni gue latihan, capean. capean. Oke, ya. Kak, kalau untuk orang yang awal nih, kan tadi sudah ketemu profesional ya. Untuk Ya, awal nih, balik untuk lagi ke awal. yang awal. Mungkin orang yang baru pernah lomba. Lagu terus yang dipilih mana Kak? Pilih lagu yang sesuai dengan warna suara kita dulu. Ah, Nah, kalau kita misalkan di untuk lomba bintang radio kan ada dipilih lagu ya, ah, ada disiapkan lagu. ya. Dengerin dulu lagunya. Yang Dengerin mana? dulu lagu-lagu yang disiapkan oleh panitia. Ya. Pilih lagu yang sesuai dengan timbre. Kalau sekarang kan cenderungnya kalau lagu cewek kan kayak lagu-lagunya pecah, lagu-lagu mahal ini, Leodra, mudah-mudahan itu lagunya kan. Ya. Nah kalau lagu lanangnya ada Admes, ada yang tipe-tipe suara emak itu. Tapi ada uh, suara yang klasik cak lagunya Harvey. Engkau datang ketika aku jatuh bangun. Nah itu suara masih zaman-zaman festival zaman dulu kan. Iya, iya. Itu klasik namanya lagu. Tapi masih dipakai. Masih dipakai karena memang ada banyak faktor kesulitan yang ditemukan di lagu itu. Tapi itu sebenarnya bisa dikatakan dengan nada santai kayak. Iya. Kalau yang Harvey itu. Harvey itu nada santai, tidak harus melengking. Yang lagu-lagu sekarang kan banyak melengkingnya. Vibra itu penting nggak? Vibra. Kalau nggak punya vibra dibuat-buat kan? Jangan. Kalau memang dia memang tidak ada vibra, nyanyikan sesuai dengan warna suara. Tapi nyanyilah dengan benar, notasi benar, mau diimprove boleh. Jangan fals. Kalau notasi benar, harus notasinya harus benar. Temponya benar, artikulasi benar, notasinya benar. Itu kan nyanyilah benar, jangan benar dulu. Kalau soal warna suara, kemerduan suara, keindahan suara itu talenta, itu anugerah, tidak bisa dilatih. Kalau untuk merdu ya. Nah, kalau untuk teknik penyanyi itu bisa dilatih. Jadi jangan takut kalau kita suara tidak merdu, tidak kata vibra. Yang penting main dengan diri dewe. Iya. Gitu. Nyanyinya yang benar baik. Iya, kadang udah paksa-paksanya vibra enggak. Enggak usah. Ketahuan juri pasti. Ketahuan juri. Sekarang kan lagu-lagu sekarang kan banyak yang tidak perlu harus memakai vibra banyak. Lagu-lagu yang zaman sekarang ya. Iya. Tapi Kakak setiap tampil memang punya ciri khas Kak? Kalau aku akan selain gerakan-gerakan tadi yang tadi, iya, yang gerakan selain lu yang menarik tadi. Yang salto tadi ya. Iya, ya. Tapi vibra tadi apa ada lagu-lagu khusus? Ada lagu khusus yang kita perlu vibra banyak, tapi ada yang lagu sekarang kan tidak terlalu banyak vibra, kita bisa dikurangi vibranya. Ya. Bisa dikurangi. Bisa dikurangi vibra. Gitu ya. Jadi tidak ada harus melulu tuh ya. Okay. Jangan setiap kalimat bervibra, tidak. Harus. Sampai goyang-goyang jakun. Jadi pecah uang malaria. Iya ya, menarik Kak ya. Kak, ini di penghujung program nih Kak ya, berikan kurangnya. Nah ini mana Kak mengantisipasi gitu. Aku rasa yang bagus itu sering diadakan festival-festival band. Jadi biar muda-muda ini menampilkan kemampuan mereka bermusik. Jadi dengan banyaknya festival band, bukan hanya band tapi vokal ya. Vokal, nyanyi itu ya. Mereka punya kesempatan untuk menampilkan diri. Kalau tidak pernah ada festival, mana dia nampil? Benar. Harus ada festival, harus ada lomba. Baik itu lomba bintang radio atau lomba-lomba menyanyi dengan musik yang lain. Pokoknya itu sebagai program pendukung untuk bisa menampilkan bakat-bakat terpendam anak-anak muda zaman sekarang. Oke, iya ya. Dan kalau untuk yang anak muda
mudanya sendiri Kak untuk pesannya Kak. Pesannya jangan jangan malu untuk menampilkan kemampuan dan menampilkan diri. Jangan malu. Hmm. Tidak boleh kita nak merendah diri, tidak boleh. Tampilkan. Walaupun suara Anda tidak begitu merdu, tapi kalau kita bisa bernyanyi dengan menyanyi dengan benar, Iya. orang bisa menikmati, itu sudah bagus. Tapi seperti Kak Oji sendiri bahwa hobi membawa Kak Oji di pekerjaan dan juga tadi berbayar tadi Kak ya. Iya, karena Gitu ya. dengan kita punya talenta yang orang tidak punya, Heeh. kadang-kadang kan ada perusahaan yang memerlukan. Nah, Itu. Iya. Yang Itu. kami perlu penyanyi perusahaan ini. Oh. Dia ngerekrut penyanyi, Mm-mm. pemusik, dia ngerekrut pemusik. Oh. Itu jadi pintu awal untuk Iya, bekerja ya. untuk Ya. berkarir. Ya, oke. Ya. Oke, makasih Kak Oji ya. Oke. Ilmunya luar biasa sekali. Nanti mungkin lain kali kita ajak untuk ada anak muda juga biar Iya. dia bisa saling Siap. apa ya ngobrolnya gitu ya. Siap. Ya. Siap. Makasih Kak. Oke, Lain sama-sama. waktu kita bisa ketemu lagi insyaallah mudah-mudahan. Oke. Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sisi selainnya. Iya, terima kasih. Dan dulur galau-galau kita sudah ngobrol bersama Kak Oji Maulana ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Semoga apa menambah wawasan bagi kita ya, pendengar ya, dimanapun Anda berada dan beri semangat lagi untuk berkarya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan ya di program 4 dengan program obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.